Sementara di RDAY, ya kan, di RDAY ini ada beberapa metode nih yang memang mengandung kearifan lokal. Nah, ada yang keburuan ditanya pertanyaannya. Nah, sejauh mana nih Pak korelasinya Pak? Rabbi zidni ilman nafi'an wa fiqhni amalan maqbula wa wahabni rizqan wasi'an wa itu ibu yang mbak yang di belakang, ayo sini maju. Maju sini. Sini maju. Ayo maju. Sini. Semangat, semangat. Ayo. Maju. Jangan sampai ngantuk. Maju. Biar ditatap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya mau tanya dan ini kaitan untuk memotivasi semua yang hadir di sini. Sudah berapa lama kenal RDAY dan ilmu apa yang menarik siapa kamu dari RDAY ini? Oh baru, maaf. Ya. Gak apa-apa nanya. Aja. Ya. Pertanyaan apa? Pertanyaannya ilmu apa yang menurut Mr. Menarik dari RDAY ini? Oke. Maaf, ini baru mungkin 20 menit atau setengah jam yang lalu saya tiba-tiba mau pulang. Nggak tahu mau kemana, nggak tahu ya. Terus saya jalan ke sini, salah jalan, terus balik lagi, bisa toto mau pulang. Mau jalan lagi. Mau jalan, saya bilang, iya tadi saya bingung mau kemana nggak tahu. Tapi boleh ikut nggak? Karena saya nggak mau pulang, saya bilang. Udah di sini ketemu dan baru kali ini saya baru dengar tentang ini. Tapi mungkin ketemu di jalan terus diajak ke sini. Untuk tahajud atau gimana? Gimana? Bertemu dengan Ustaz Toto, terus langsung diajak ke sini. Memang beberapa hari saya bersama. Oh, bersama Ustaz Toto. Jadi gimana tuh Ustaz? Kok beliau bisa tertarik ke sini? Habis bertanya. Sudah 2 hari beliau ada di rumah saya dan saya senang karena saya teringat ayahnya. Kalau dalam bahasa kita ngalap berkah dari ayahnya. Kemarin dia ke Kiai besar di Cibinong namanya Kiai Zenzar Muji. Saya suruh ke sana, saya sendiri tidak ikut karena tidak sehat. Ada manakiban Syahrul Rejalani di sana. Pulang istirahat di rumah saya. Kemudian tadi mau pulang ke rumahnya, ya, kepergok sama saya berbawa pesan, ya, saya bilang ikut saya ke sini. Jadi ini baru pertama kali beliau menginjak RDAY. Ya. Pertanyaan dong. Nah, nanti mbaknya coba tanya yang tadi pertanyaan sama, tapi nggak ke Mr. Shah, tanya ke Pak Kiai coba. Pak Kiai udah berapa lama? Kenapa tertarik dengan RDAY? Udah jalani ilmu RDAY apa? Gak apa-apa. Ayo, tepuk tangan dong. Mungkin lebih cocok ke Pak Kiai-nya, ya. Pak Kiai kenal dari mana RDAY? Sudah berapa lama? Kenal RDAY? Apa yang sudah terkabul? Kok bisa tertarik? Padahal pun kan Pak Haji kan bahasanya seperti itu. Namanya Haji Mbek istilahnya. Sok, mangga silakan Pak Kiai. Tepuk tangan dulu dong, Pak Kiai. Ayo, tepuk tangan. Saya juga relatif baru di sini, kurang lebih sebelum Ramadan yang lalu. Ya, belum terus tahun, mungkin baru 8 bulan. Tapi saya merasakan, dan saya yakin doa anak yatim itu pasti diijabah. Kalau kata orang Sunda, doa yatim mah khianat. Ya, doa yatim mah khianat. Saya yakin itu. Artinya apa tuh Pak Kiai? Doa yatim tidak akan mengkhianati kita. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Doa anak yatim tidak akan khianat, ketulusan dan keikhlasannya Bapak itu. Saya yakin itu saya yakin. Dan alhamdulillah beberapa kali ujian yang saya tempuh berhasil saya lewati dengan baik. Berkah doa dari anak yatim.
Oh iya. Ini mobil yang saya gunakan ini dikasih orang tiba-tiba. Gurunya dapat Rubicon ya. Pakai dapat apa tuh? Ora Toyota langsung ambil dari gudangnya. Ini mobil baru sekali, tiba-tiba dia ngasih. Kita dong. Tentu ini pencapaian material ya, tapi lebih dari itu secara spiritual saya mendapatkan banyak hal. Ingat, yatim itu pasti berkah karena mereka adalah putra-putri Rasulullah. Ya, barang siapa yang menghormati dan memuliakan anak yatim pasti akan disayang oleh Rasulullah. Itu saja keyakinan saya ya. Dan pasti segala ujian yang kita terima dari Allah, ya kita kembalikan kepada Allah dengan doa anak yatim. Insya Allah kita akan melewatinya. Yakin dan yakin. Ya, terima kasih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu terus berdoa ya dengan diamini oleh anak yatim. Dan dengan ijab kabul kita berterima kasih sekali kepada guru kita Haji Dwi ini. Mohon maaf ya, tanpa bermaksud menyanjung-nyanjung beliau, saya ini sudah banyak mengunjungi rumah yatim, tapi rumah yatim RDA ini yang saya lihat paling terkelola, ya, sehingga memberi hasil yang positif. Ya, terima kasih. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Bapak Ibu, seperti yang Pak Kiai Toto bilang, itu merupakan motivasi buat kita. Doa anak yatim tidak akan mengkhianati. Beda kalau kita maaf mungkin ke orang pintar, gak ini, belum tentu mereka ikhlas untuk mendoakan kita. Tapi kalau anak yatim tidak akan mengkhianati, apalagi yatim kurung yang kecil-kecil tuh. Makanya Pak Haji bilang, buat mereka gembira, muliakan anak yatim. Pasti terkabul hajat-hajat kita. Ya, Pak Haji Dwi udah menyediakan sarananya. Tinggal kitanya mau apa enggak memanfaatkannya. Yuk, terima kasih. Yuk, saya mau nanya lagi. Nanyanya yang semangat buat Pak Yang Kiai. semangat ya. Ya, nanya yang semangat buat Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau tanya ke Pak Kiai Toto, mau ke Bapak. Berkaitan Bapak kan tadi bicara tentang tasawuf Pak. Nah, kaitannya dengan RDA. Masuk dari tahun berapa Pak gabung dengan RDA? Baru 8 bulan yang lalu sebelum Ramadan. Ingat Pak. Sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Syaban ini. Maksudnya gini Pak. Ini kan ada beberapa metode nih Pak di RDAY. Ya kaitannya dengan tasawuf. Kalau tasawuf kan tadi betul bahwa segala sesuatu hanya ilahi atau maksudi wa irokamatubillah kesana kan ya Pak ya. Nah, sementara di RDAY, ya kan, di RDAY ini ada beberapa metode nih yang memang mengandung kearifan lokal. Nah, ada yang keburuan ditanya katanya pertanyaannya. Nah, sejauh mana nih Pak korelasinya Pak? Ya, terima kasih. Saya paham itu. Ya, jadi saya memandang tasawuf ini ajaran Islam yang paling luas. Ketika ajaran Islam yang dibawa oleh para masyayikh sufi ini masuk ke wilayah negara manapun, dia pasti akan merangkul budaya setempat. Amin. Termasuk para masyayikh, para awliya yang datang ke bumi Nusantara ini. Para wali ya. Para wali, ya. Mereka tahu. Berjaga dan sebagainya. Ya, mereka tidak akan pernah berlawanan dengan budaya setempat. Jadi Islam itu bukan budaya ya. Islam itu agama. Masuk ke daerah manapun akan merangkul budaya setempat dan diberi ruh Islam. Sehingga lahirlah corak Islam yang berbeda-beda. Betul. Ya, Islam yang datang ke Balkan menjadi berwajah Balkan. Islam yang datang ke Turki menjadi berwajah Turki. Islam yang datang ke Tiongkok menjadi berwajah Islam Tiongkok atau Islam Cina, Islam Afrika, termasuk Islam Nusantara. Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara bukan suatu kesesatan ya, tetapi Islam yang kawin mawin dengan budaya lokal, yaitu Sunni Syafi'i yang ada di kita, yang kawin mawin dengan budaya Nusantara. Ya. Islam Cina adalah Islam Sunni Hanafi yang kawin mawin dengan budaya Cina.
Islam Balkan juga demikian, Islam Afrika, Islam Sunni Maliki yang kawin dengan budaya Afrika. Jadi biarkan Islam itu berbagai corak sehingga membentuk mozaik yang indah. Jangan seragam. Apa itu seragam? Itu namanya transnasionalisme Islam. Islam transnasional itu yang berbahaya. Itu yang dikendalikan oleh pemilik globalisasi. Taliban. Itu elit global. Hati-hati dengan penyeragaman Islam. Biarkan Islam berbeda-beda. Termasuk di sini guru kita Haji Dwi mengembangkan kearifan lokal. Betul. Ayah centong, Iya. ayah Selangkangan. bukan, itu ada istilah bagusnya kalau di Sunda. Namanya apa tuh? Camak. Ya. Dari dulu orang tua kita mengajari kalau anak demam nggak sembuh-sembuh, Iya. celana ibunya direndam, diusapin ke. Itu dari dulu sebenarnya. Ayo Tuhan jual, ada jual. Gitu. Wasilah. Iya. Namanya wasilah. Berarti kan intinya Allah sesuai dengan prasangka hambanya itu ya. Nah, itu ya. Ya sedikit mungkin tidak bermaksud menggurui rekan-rekan yang lain, di jemaah yang lain bahwa begitu melihat RDAY saya di YouTube dikasih tahu sama teman bahwa oh iya gitu kan Langsung klop ya. langsung klop, alhamdulillah langsung klop karena kembali lagi bagaimana menciptakan apa sih ya bahwa sadar kita selalu positif. Jadi mungkin ya secara pribadi mengajak juga ke teman-teman yang lain khususnya yang baru bahwa insya Allah bukan insya Allah ya pasti bahwa dengan keilmuan keyakinan kita menciptakan bahwa kita bisa, pasti bisa. Itu sudah merupakan salah satu belajar tasawuf juga Pak Kiai ya. Betul. Itu namanya husnuzon pada Allah. Ya. Ana inda zonni abdi. Itu kata Allah dalam hadis kursinya yang diutarakan oleh Rasulullah. Aku ini gimana Prasangka hambanya. Hambaku. Kalau hambaku menyangka aku ini medit, nggak akan datang rezeki. Itu setuju ya. Terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai tunggu dulu. Ulangin lagi, terangin yang tadi pertanyaan Masnya Pak Kiai yang tentang ilmu kearifan lokal. Pak Kiai coba kasih jawabannya, diulangi lagi yang tadi Pak Kiai jawab. Biar nih teman-teman yang hadir nih minimal nggak gundah gelisah, nggak murung. Kok Pak Haji di RDI ada anak yatim, kok ada ilmu centong, kok ada ilmu diselakangin kalau anak nggak bisa tidur, anak meriang. Karena khawatir bagi orang-orang yang mohon maaf lah pemahamannya yang Cetek. sepintas ya gitu kan menganggap bahwa wah jangan-jangan nih penyimpangan tentang keislaman atau katakanlah ujung-ujungnya lain itu musyrik dan lain sebagainya itu wajib. Nah, Kok ada ilmu dicamahi? Iya. Nah sementara yang maksud saya tanyakan tadi ke Pak Haji juga memotivasi rekan-rekan bahwa insya Allah saudara ini benar kan gitu ya. Karena pada saat kita berkeyakinan sungguh-sungguh terhadap Allah, ya tadi kata Pak Kiai bilang Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Gitu. Coba Pak Kiai, Gitu, Pak biar Kiai. semangat. Tepuk tangan dulu dong sebelum dijawab ulang sama Pak Kiai. Semangat buat Pak Kiai. Jadi saya ulangi ya bahwa Islam ini bukan budaya. Islam itu adalah agama. Islam itu adalah ruh. Ketika Islam memasuki wilayah negara atau negeri manapun, Budaya yang pasti dia akan merangkul budaya setempat. Tidak ada ceritanya Islam memusuhi budaya lokal. bertentangan dengan budaya setempat tidak ada. Dirangkul, kemudian diberi ruh Islam. Ya, yang kurang-kurang syar'i dilurusin. Oleh karena itu kita dapati wajah muslimin berbeda-beda di berbagai wilayah. Ya, sesuai dengan rangkulan budaya setempat. Perbedaan suatu keindahan dalam Islam. Ya, lahirlah Islam bergaya Cina, Islam bergaya Balkan, Islam bergaya Turki, Islam bergaya India, Islam bergaya Afrika Utara, Afrika Tengah, termasuk Islam bergaya Nusantara. Ya, itu sama sekali bukan penyimpangan, itu adalah akulturasi budaya, merangkul budaya setempat sehingga Islam memiliki wajah yang beragam, suatu mosaik yang indah.
Ya, ibu-ibu mau nggak masuk ke sebuah taman cuma ada satu bunga aja di situ? Ya, paling enak kita masuk ke taman, di situ beraneka macam bunga. Islam jangan diseragamkan. Justru kalau Islam diseragamkan akan bahaya. Nanti itu akan seperti globalisasi. Mereka ingin wajah kita sama seperti mereka, ya. Dan itu di balik globalisasi itu ada elit global. Hati-hati itu. Nah, ini ancaman bagi Islam dan bagi manusia seutuhnya, manusia seluruhnya. Ya. Jadi Islam tidak boleh diseragamkan, jangan ditransnasionalisasikan. Ya, biarkan Islam berbeda-beda, beragam wajah, tapi pokoknya sama. Ya, ajarannya sama. Sebab dalam Islam itu ada pokok, ada cabang, dahan dan ranting. Kalau pokok kita masih sepakat, tapi dalam cabang, dahan dan ranting kita berbeda-beda, dan memang kita diizinkan untuk berbeda-beda. Dalam Islam diberi kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan bersuara. Kemerdekaan berpendapat dalam Islam itu sangat dijamin, bahkan melampaui demokrasi. Saya bukan omong kosong. Di Islam itu sudah lahir ribuan aliran berupa firqah-firqah, madhab-madhab, dan tarekat-tarekat. Tuh contohnya ayahnya Salim itu menjalani 4 tarekat. Dari sekian 60-an tarekat yang diakui di dalam Ahlussunnah wal Jamaah, ya, madhab fikih di kita ada berapa? Ada ratusan, ya, firqah ada belasan. Ya. Jadi dalam cabang, dahan dan ranting itu silakan berbeda-beda pendapat, dijamin oleh Islam. Asal jangan saling menyalahkan. Asal yang mengutarakan adalah ahlinya, dan jangan memasakkan pendapat pada orang lain. Mereka yang bentar-bentar kamu bid'ah, kamu sesat, kamu musyrik, itu adalah orang yang pertama, dia belum tentu ahlinya bicara. Dan yang kedua, dia merasa benar sendiri, yang lain salah. Dan yang ketiga, dia memasakkan pendapatnya pada orang lain. Itu tidak boleh. Ya, biarkan dalam cabang, dahan dan ranting umat Islam berbeda-beda pendapat. Contohnya kita di sini bermadzhab Syafi'i. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau pergi ke tanah suci, ya sudah Hambali. Pergi ke Turki, Hanafi. Pergi ke Afrika, Maliki. Pergi ke Iran, sudah Syiah. Ada madzhab Ja'fari, ada madzhab Zaidi. Itu mereka adalah saudara kita. Berbeda-beda pendapat tidak masalah, karena itu perbedaan pendapat dalam cabang, dahan dan ranting. Tapi dalam pokok kita pasti sepakat, karena kalau ada orang yang tidak sepakat dengan usul, berarti dia sudah keluar dari agama Islam. Jadi jangan gelisah dengan perbedaan pendapat. Ya, termasuk dengan caranya haji dwi. Di sini kok pakai centong? Kearifan lokal. Ya, itu kearifan lokal. Ya, itu diterima dalam Islam. Ya, al-adah al-muhakkamah, begitu dalam usul fikih. Adat itu bisa menjadi sumber hukum, dihormati di dalam Islam. Ya, nanti ketemu dengan al-istisna dan ini panjang ya ininya. Apa itu keterangan. Terima kasih luar biasa ini Pak Haji. Saya Nanang. Pak Nanang. Dari mana Pak Nanang? Dari Subang, Pak. Oh, dari orang Sunda ya, Subang. Di SK Sami. Di situ saya kenal dengan Abah Maun kalau Subang. Nanti kalau kesan, Itu sahabat saya Abah Maun. bisa lah. Kalau kesan kami juga lah. Ya, benar bisa bikinnya. Kenapa mau? Abrigi leluhur di Subang di Sagala. Oh, Itu ya dulu belum Nakaberi. ini abang mau. Kalau kesan Adia Wasako Barana itu leluhur saya yang ke-12, ke-13. Adia Wasako Barana. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong Bapak Kiai, biar semangat. Bos, tanya apa lagi bos Bapak Kiai dong, biar semangat. Coba tanya apa lagi Bapak Kiai. Begitu nyebut agama aku. Saya setiap hari dengan beliau berbicara punya kegiatan, kegiatan mau bikin pesantren. Alhamdulillah saya sudah memberikan ke beliau lahan. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Tinggal dilaksanakan aja sama beliau gitu. Luar biasa ya. Jadi beliau ini satu guru dengan saya, yaitu Mama Bakri Pleret.